Assalamualaikum anak-anak ibu kelas 1A, kelas 1B, dan kelas 1C. Kaifa halukum? Iya, alhamdulillah ana bikhair. Ya, semoga semua anak-anak ibu dan ayah bunda dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Bagaimana kemarin liburan kalian? Apa menyenangkan? Iya, bagaimanapun kalau sedang berlibur atau keluar jalan-jalan keluar kota, jangan lupakan protokol kesehatan ya nak ya. Memakai masker, cuci tangan dengan air yang mengalir ketika kalian sudah keluar selama lebih dari 3 jam. Ketika balik ke dalam rumah, jangan lupa peraturan yang harus ditaati ketika setelah lebih dari 3 jam dari luar, kita buka baju, kita mandi, semuanya kita bersihkan, ya, baru kita bisa berkumpul dengan keluarga. Tetapi kalau misalkan kalian hanya keluar sebentar gitu, ketika kalian masuk ke dalam misalkan ke Indomaret, ya. Nah, kalian cuci tangan dulu sebelum masuk. Ketika keluar dari Indomaret, cuci tangan lagi dengan sabun dan air yang mengalir. Atau enggak Bu, tidak ada air Bu, tidak ada cuci tangan Bu. Tapi Bunda atau Mama atau Ibu atau Umi bawa hand sanitizer, boleh dipakai hand sanitizernya ya nak ya. Nah, nanti setelah selesai dari Indomaret atau dari manapun, kamu pakai lagi hand sanitizernya ya, jaga kesehatan. Nah, nanti sampai rumah, ganti baju, buka bajunya yang dari luar tadi, cuci tangan, pakai sabun, dan cuci muka juga. Ya nak ya, jangan selalu dijaga kesehatannya ya. Biar nanti kita bisa ketemu tatap muka langsung di dalam kelas ya. Nah, selanjutnya mari bersama-sama kita mulai pembelajaran kita pada hari ini ya. Sebelum mulai seperti biasa, marilah bersama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah agar pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik dan bisa dipahami apa yang Ibu sampaikan kepada anak-anak Ibu kelas 1A, 1B, dan 1C. Ya. Marilah bersama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sudah selesai? Iya, alhamdulillah. Iya. Pada video ini Ibu mau mereview atau mau membahas mengenai PTS yang kemarin, membahas PTS-nya sedikit ya nak ya. Habis itu nanti Ibu akan memberikan tugas kepada kalian ya. Nah, ketika kalian Ibu berikan tugas membuat video, jangan malu-malu ya. Ibu tidak melarang kalian, oh videonya harus gini, enggak. Ya, itu terserah kalian bagaimana cara membuatnya, tetapi masih dalam materi atau pembelajaran yang sedang kita pelajari. Ya nak ya. Nah, sekarang sebelum melangkah ke dalam tugas, Ibu akan membahas sedikit mengenai tugas PTS yang kemarin. Nah, tugas PTS yang kemarin, di sana Ibu meminta kalian untuk menyebutkan nama, kelas, dan hobi. Ya, nama dan kelas itu Ibu tidak melarang kalian untuk menulis dalam tulisan Latin. Ya, tidak harus di dalam bahasa Arab. Tetapi ketika menuliskan hobi kalian atau hiwayati, di sana Ibu meminta kalian untuk menuliskan dalam tulisan bahasa Arab. Ya. Nah, ada beberapa dari murid yang Ibu lihat, dari Ananda-Ananda yang Ibu sayangi semua, masih ada yang menuliskan hiwayatinya menggunakan tulisan bahasa Indonesia ya atau tulisan Latin. Nah, sedangkan di sana Ibu memintanya Ananda-Ananda Ibu, anak-anak murid Ibu kelas 1A, 1B, 1C untuk menuliskan dalam bahasa Arab ya.
Jadi besok kalau misalkan ada tugas dari Ibu untuk menulis, jangan takut-takut nak. Jangan bilang, Ibu tulisannya masih jelek. Enggak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Makanya itu Ibu pengen tahu kalian menulisnya seperti apa. Nah kalau kalian merasa, Bu tulisannya masih jelek, tidak apa-apa nak. Namanya masih belajar ya. Nah kalau kelas 1, kelas 2, itu kelas 3, masih ada yang tulisannya juga masih keriting katanya. Nah ya, masih keriting atau masih jelek tidak apa-apa. Yang penting kalian membiasakan untuk menulis di dalam tulisan bahasa Arab. Tapi ada juga beberapa dari kalian yang sudah bagus dan sudah rapi tulisannya. Ibu harapkan memang tulisan kalian sendiri ya nak ya. Kalaupun dibantu sama bundanya, biasanya ibu lihat tuh ya dari jawaban kalian yang kemarin, bundanya tulisin dulu tuh ya, bundanya dituliskan dulu, terus dihapus. Nah, nanti kalian tinggal menebalkan. Boleh ya, ibu tidak melarang seperti itu. Tetapi ada juga yang memang sudah benar-benar dituliskan memakai bahasa Arab. Tulisan Arabnya itu sudah bagus juga dan sudah rapi. Itu alhamdulillah. Ibu acungin jempol deh, alhamdulillah ya kalau yang sudah bisa menulis tulisan bahasa Arabnya sudah mulai jelas ya. Dan ibu minta apabila kalian menuliskan nun, mim, dan beberapa itu nanti kita akan mulai sekarang ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk menuliskan bagaimana penulisan hurufnya itu satu persatu. Ya di dalam buku digital juga ada. Nah ibu minta kalian mengerjakannya sejak mulai saat ini di dalam buku tulis ya nak. Di dalam buku tulis. Kenapa di dalam buku tulis? Karena kalau di dalam buku tulis itu ada garisnya. Ya. Jadi nanti kalian bisa tahu mana yang harusnya diletakkan di bawah garis, mana yang harusnya diletakkan di atas garis, ya. Nah, seperti huruf nun, huruf mim, huruf lam, huruf ro, itu ada yang harusnya di bawah garis. Nah, nanti akan mulai kita Ibu akan memberikan latihan sesuai dengan di buku digital. Kita akan ada di dalam buku digital kalian juga ada bagaimana cara latihan menulis. Ya, nanti kita akan mulai saat ini kan Ibu berikan latihannya itu. Ya, untuk pembahasan soal PTS Ibu rasa cukup sekian ya. Jadi kalau bisa kalian belajar menulis nak. Jangan takut tulisannya jelek ya, namanya belajar. Jangan takut salah, jangan takut jelek. Kalau untuk tulisan jangan takut jelek. Kalau belajar jangan takut salah. Ya. Kalau kita tahu itu salah, maka bersama-sama kita benarkan. Ya, Nak ya. Ya. Untuk tugasnya, nah, tugasnya nih untuk anak kelas 1A, 1B dan 1C. Gampang kok. Nah, di dalam buku digital kalian ya kelas 1A, 1B, 1C sudah Ibu share yang buku baru belum ya? Tunggu sebentar ya nak ya, Ibu mau lihat. Ibu mau lihat dulu apakah sudah Ibu share kelas 1A, 1B, 1C nya. Waduh, sepertinya sudah ya buku baru. Buku baru itu kalau misalkan buku baru tidak atau enggak kalian sudah printnya itu buku lama, tunggu sebentar. Sebentar. Oke. Seperti ini. Sebetulnya contoh yang Ibu mau kasih ke kalian, kok gagal? Ada apakah ini? Ya, gagal buku Ibu. Nah, oke, kalau kayak gitu kita buka aja di buku. Dari buku, kalau kalian sudah mendownload buku yang baru atau nggak buku yang lama mungkin ya, di buku kalian masih buku yang lama kali ya, di tab kalian itu buku yang lama mungkin ya. Baik, Ibu akan lihatkan ini di halaman, bukanya halaman
Halaman bukunya halaman sebentar sayang. Oke. Di halaman 50 ya, di buku lama yang sudah pernah Ibu share ke kalian, mungkin tab kalian juga masih buku lama ya Nak ya. Ini halaman 50. Di sini Ibu meminta kalian untuk membuat video. Nah, buat videonya dengan menggunakan kata tanya ma hiwaya tuka kalau kalian bertanya ke anak laki-laki atau ke bapak atau ke abang. Ya, gunakan kata tanya ma hiwaya tuka, ya, artinya apa hobi kamu? Nah, ya, ma hiwaya tuka, apa hobi kamu? Kalau nanyanya ke bapak atau ke ayah atau abang. Ya, ma hiwaya tuka. Nah, kalau nanyanya ke umi atau ke ibu atau ke mamanya, gunakan kata tanya ma hiwaya tuki. Ya, ma hiwaya tuki. Ya, kalau ke kakak perempuan juga seperti itu, mahiwaya tuki, atau ke nenek, misalkan ada nenek di rumahnya, boleh mahiwaya tuki, ya boleh ditanyakan. Semua anggota keluarganya boleh ditanyakan dengan menggunakan pertanyaan mahiwaya tuka untuk bertanya ke laki-laki, ya ke jenisnya yang laki-laki nak. Tetapi kalau ke jenisnya yang perempuan, kayak ibu, kakak perempuan kalian, nenek kalian, atau tante kalian, itu menggunakan kata tanya mahiwayatuki. Kalau ke ayah, ke abang, ke om, ke kakek, itu menggunakan kata tanya mahiwayatuka. Ya. Nah, ini artinya apa hobi kamu? Ya, jadi yang ditanya, misalkan ayahnya yang ditanya, ayahnya harus jawab pakai bahasa Arab. Ya, misalkan hobi ayahnya membaca, maka ayahnya harus mengucapkan hiwayati kiroah. Ya, jadi harus menggunakan bahasa Arabnya. Ya, misalkan uminya hobinya menggambar. Ya. Kalian bertanya kepada Umi, ya Umi, ma hiwayatuki? Nah, jawaban Uminya hiwayati rosmun. Hobi saya menggambar, ya. Jadi kalian membuat video sederhana menanyakan hobi dari anggota keluarganya, ya. Tidak perlu banyak-banyak, boleh cuman untuk kalian bertanya ke ayah dan ibu saja boleh, ya. Nanti gantian ayah atau ibunya bertanya ke kamu, ya. Dan kamu harus juga menjawab apa hobinya. Ya, misalkan ayahnya bertanya, misalkan nanyanya ke Abizar, ya, ke Abizar. Ya Abizar, ma hiwayatuka? Nah, Abizar hobinya bola. Hiwayati kurrotun. Nah, seperti itu ya nak ya. Singkat saja dan tidak usah banyak-banyak, tidak usah didatangin satu-satu anggota keluarganya. Boleh ayah, boleh ibu, ya 2 orang aja. Boleh ayah, boleh ibu, boleh kakek, boleh nenek, boleh abang, boleh kakak perempuan, boleh tante, boleh om. Ya, tapi yang ditanyakan, yang kalian tanyakan 2 orang ditambah dengan kalian yang menjawab. Ya, seperti contoh tadi, ayah bertanya kepada Abizar atau ibu bertanya kepada Abizar. Ya Abizar, ma hiwayatuka? Ya, Abizarnya jawab. Kalau Abizarnya hobinya bermain bola, berarti hiwayati kurrotun. Nah, yang pertama, Abizar menanyakan dulu kepada anggota keluarga 2 orang. Ya, misalkan ayah, ya, ya Abi, ma hiwayatuka? Abinya menjawab, hiwayati
Qiraah. Terus Abidzar nanya lagi ke uminya, ke mamahnya, ya. Ya umi atau ya mama, ma hiwayatuki. Nah, mama atau uminya menjawab, hiwayati rosmun. Ya, itu sebagai contoh. Nah, itu sudah 2 orang. Terus yang satu lagi, nak, ayah atau ibunya atau kakeknya atau neneknya atau siapapun bertanya ke kalian. Contohnya tadi Abidzar, ya. Nah, anggota keluarganya bertanya ke Abidzar. Ya Abidzar, ma hiwayatuka? Nah, Abidzar menjawab, hiwayati kurrotun. Ya, seperti itu membuat videonya. Jadi ibu harap bisa dipahami tugasnya, nanti kalian upload ke e-learning KI 4. Nanti ibu akan buat maksudnya di e-learning akan ibu buat di mana kalian untuk upload videonya, ya. Jadi tugasnya di KI 4 untuk bahasa Arab membuat video percakapan sederhana seperti yang sudah ibu berikan contohnya, ya nak. Ibu rasa cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian bisa pahami apa yang ibu sampaikan pada hari ini, dan ibu harap juga bisa dipahami dan dimengerti video tugasnya. Kalau kurang mengerti kalian bisa tanya langsung ke ibu nanti, ya, melalui WA bisa ibu jelaskan lebih detail lagi. Ya, ibu rasa cukup sekian. Mari bersama-sama kita tutup kelas kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.